saya akan menjelaskan tentang arti dari atau apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa. Nah, hakikat bahasa ini yaitu sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Nah, ada 7 sifat bahasa yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Bahasa sebagai sistem. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sistem itu berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Nah, begitu juga dengan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu sistem bahasa itu harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Nah, yang kedua, bahasa merupakan lambang. Nah, bahasa juga harus mempunyai sistem yang dinamakan dengan lambang-lambang yang tentu saja dengan berwujud bunyi yang disebut dengan bunyi yang tertulis dalam setiap bahasa. Misalnya sebuah kata kambing. Nah, pasti kamu membayangkan sebuah makna atau konsep mengenai sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki suara mengembik dan sering dijadikan sebagai makanan sate. Nah, begitu sepertinya contohnya misalnya ya. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Ya, bahasa sebagai arbiter ini artinya mana suka sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib. Nah, bisa berubah-ubah waktunya dan tentu tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepsi makna tertentu. Nah, itu dia. Misalnya seperti lambang bunyi kerbau lambang bunyi kerbau ini biasanya digunakan untuk konsep atau makna sejenis binatang kaki 4 yang memiliki tanduk dan biasanya digunakan untuk membajak sawah. Nah, dan ternyata tidak dapat dijelaskan secara konkret gitu ya. Yang seterusnya yaitu bahasa bersifat konvensional. Nah, bahasa bersifat konvensional ini itu bersifat sebagai penutur suatu bahasa manusia, yaitu yang akan berkaitan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu bangsa Indonesia yang dimana pada zaman dulu bangsa Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia, yang dimana mereka pakai yaitu bahasa Melayu, dan itulah yang menjadi bahasa resmi mereka. Nah, bahasa resmi ini selalu bahasa Melayu ini selalu dipakai di mana-mana ya, dimana ketika keluar daerah atau pergi ke suatu tempat atau membeli sesuatu. Nah, itulah yang mereka pakai dalam berkomunikasi secara bahasa resmi ya. Nah, itu. Nah, setelah itu setelah lama diketahui bahasa Melayu ini, ternyata para pemuda ini bosan dengan bahasa Melayu yang dimana bahasa resmi mereka dulu. Nah, sehingga bahasa Melayu ini tidak mereka gunakan lagi, yang dimana pemuda dulu meresmikan bahasa resmi mereka yaitu bahasa Indonesia. Jadi mereka mengajukan bahasa Indonesia ini kepada para tokoh yang namanya Muhammad
tanggal 30 April 2 Mei tahun 1926 di Batavia, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa persatuan Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dilanjut dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal